Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Science Tech Channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu bagaimana membuat grafik di MATLAB. Dan di video kali ini kita akan membuat grafik 3 dimensi. Ada 3 nanti sub pokok materi di sini yang akan kita jelaskan bagaimana membuat plot grafik 3 dimensi di MATLAB. Namun sebelum itu jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di share channel ini untuk mendukung agar channel ini terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana membuat grafik dalam 2 dimensi. Nah, untuk video kali ini kita akan membuat grafik 3 dimensi. Ada 3 model grafik 3 dimensi yang akan kita buat, yaitu plot garis, kemudian plot permukaan, lalu yang terakhir adalah nanti plot kontur. Kita akan mulai dulu di yang pertama, yaitu plot garis. Jadi plot garis itu prinsipnya hampir sama dengan yang seperti ini, yang tadi ini ada sumbu X, sumbu Y, tapi nanti tinggal kita tambahkan nanti sumbu Z. Maka jadilah nanti grafik 3 dimensi. Nah, sebagai contoh, ya ini kita hapus dulu. Sekarang kita coba buat grafik 3 dimensi untuk yang plot garis. Jadi ada 3 tadi variabel, ada X, ada Y, ada Z. Jadi misalnya X nya nilainya adalah 10, 20, 20, kemudian 10 dan 10. Y 5, 5, 15, 15, kemudian 5. Nah, yang pembedanya adalah ini, penambahan satu variabel lagi di variabel Z, misalnya 0, 0, 70, 70, kemudian 0. Nah, sekarang perintahnya adalah kita gunakan plot. Kalau di 2 dimensi langsung plot dalam kurung seperti ini, X, Y, Z, X, Y ya, yang tadi. Tapi kalau di 3 dimensi, di sini kita beri 3. Itu menunjukkan bahwa nanti plotnya dalam bentuk 3 dimensi. Lalu tutup kurung, kemudian kita coba run. Nanti dia membentuk masih terbaca tadi yang variabel ya. Kita ganti dulu ini menjadi A, B, C ya. Ini kita A, kemudian C. Nah ini sudah berbentuk 3 dimensi. Jadi ini sumbu X nya itu adalah yang ini, sumbu Y nya adalah yang ini, kemudian sumbu Z nya adalah ini. Atau kalau di sini variabel ini variabel A, ini variabel B, kemudian ini variabel C. Nah, cara memberikan keterangan sama yang tadi ya. Kita berikan saja title, X label, Y label, dan nanti penambahan X label dengan grid on. Kita coba misalnya title misalnya plot garis 3 dimensi, kemudian X label, sumbu X, kemudian Y label itu adalah sumbu Y, kemudian Z label sumbu Z. Nah, aktifkan gridnya juga boleh, perintah grid on. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini sudah ada keterangan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z.
kemudian namanya plot garis, dan keterangan gridnya ya. Nah, berikutnya ada fitur lain yang saya perkenalkan, ada disebut sebagai axis. Axis itu nanti menunjukkan berapa nilai awal dari sebuah sumbu. Jadi sumbu X berapa nilai awal yang kita beri, sumbu Y berapa nilai awal yang kita beri, sumbu Z berapa nilai awal yang kita beri. Nilai awal dengan nilai akhir. Jadi perintahnya adalah kita pilih axis ini, kemudian dalam kurung, pakai kurung siku ya ini. Yang pertama itu adalah batasan untuk sumbu X, batasan awal sumbu X, batasan akhir sumbu X, lalu spasi batasan sumbu Y awal, spasi Y akhir, lalu spasi lagi Z awal, kemudian Z akhir. Nah, di sini misalnya untuk sumbu X itu kan punya batasan awalnya di sini 10 dengan 20 maksimal nilainya. Nah, kita ingin buat agar grafiknya nanti ini agak kecil. Ini kan pas-pas sekali nih. Caranya pasti kita beri batasan awalnya untuk sumbu X-nya misalnya 0. Kemudian batasan akhirnya kita beri misalnya 25. Kemudian untuk sumbu Y-nya kan ini mulai 5. Jadi kita beri 0 juga. Kemudian 15 kita beri 20 lah. Kemudian sumbu C-nya atau sumbu Z-nya ini 0 dengan 70, berarti kita beri 0, kemudian misalnya 80. Oke, seperti ini. Kita coba lihat lagi hasilnya. Nah, grafiknya sudah lebih kecil. Jadi dia mulai dari sumbu X itu 0 ini. Sumbu maksimalnya adalah 25 untuk X, ini 25. Sumbu Y-nya 0, maksimalnya 20 ini. Lalu untuk sumbu Z itu 0, kemudian batasan akhirnya 80. Nah, ini hasilnya ya. Jadi pemberian axis, caranya tinggal menuliskan seperti ini. Kalau dua variabel ya tinggal hapus ini, jadi sumbu X dengan Y. Silakan nanti coba untuk grafik 2 dimensinya. Berikutnya adalah yang kedua adalah plot permukaan. Model kedua nanti perintahnya kita bisa gunakan dua, ada mesh dengan ada surf ya. Caranya adalah kita definisikan dulu batasan nilai untuk X dan Y-nya, kemudian kita gunakan perintah mesh grid untuk mengisi bidang X, Y-nya, lalu menghitung fungsi 3 dimensi, lalu membuat terakhir adalah plot 3 dimensi dengan perintah mesh dengan surf. Nah, untuk lebih jelasnya misalnya kita lihat yang di contoh PDF. Misal ada dua variabel X dan Y, kemudian membentuk variabel Z dengan persamaan Z sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Ini saya hapus dulu ya. Jadi anggap ada persamaan, saya hapus dulu. Z sama dengan X berpangkat 2, kemudian ditambah Y berpangkat 2. Nah, kemudian nanti di situ keterangannya batas X-nya itu antara min 10 sampai 10. Jadi batas X atau kita tuliskan min 10 seperti yang contoh sebelumnya, lebih kecil sama dengan X, kemudian lebih kecil sama dengan 10.
lalu batas Y di batas Y nya adalah min 10 juga sampai 10. Ini untuk batasan Y. Nah, sekarang kita isi misalnya X sama dengan min 10. Titik 2 kita pakai increment, kenaikannya 1 dengan 10. Lalu Y juga min 1 sampai 10, nanti incrementnya 4. Kita copy saja ini. Y. Oke, selanjutnya kita beri keterangan mesh grid. Jadi di sini beri perintah mesh grid ya. Ini X, Y. Mesh gridnya ya X, Y juga. Oke, seperti ini. Kemudian persamaannya set sama dengan X dot berpangkat 2 ditambah kemudian Y dot berpangkat 2. Nah, untuk yang pertama kita beri common mesh saja, mesh X, Y, Z. Sekarang kita coba lihat dulu hasilnya. Nah, ini grafik yang dibentuk, grafik permukaan. Ini perintah mesh. Perintah yang kedua tadi boleh pakai surf. Ini kita kasih saja misalnya figure 1 ya. Ini figure 1 supaya kita bisa bandingkan hasilnya. Jadi bawahnya adalah figure 2, kemudian ini kita ganti menjadi surf. Kita lihat hasilnya. Nah, ini yang figure 2 adalah surf, yang ini adalah perintah mesh. Jadi surf itu diberi warna ya untuk permukaan grafiknya, sementara kalau mesh itu hanya berupa grid-grid saja seperti ini. Bisa juga silakan menambahkan nanti sumbu X nya apa, sumbu Y nya apa, sumbu Z nya apa, lalu nama judul dari grafiknya masing-masing. Nah, ini untuk yang grafik permukaan. Contoh lainnya untuk grafik permukaan di file PDF-nya adalah sebuah persamaan set sama dengan sin R dibagi R, dengan R itu adalah akar dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Nanti bagaimana model grafiknya kita coba buat dulu. Jadi ini kita hapus. Kita beri misalnya contoh 2. Contoh 2 persamaan set
itu sama dengan sin dalam kurung R dibagi dengan R. Lalu R itu adalah sama dengan akar dari X pangkat 2 ditambah Y berpangkat 2. Nah, bagaimana caranya? Ya, pertama kita buat dulu untuk variabel X dan Y. Nah, di contoh itu nilai Y-nya itu sama dengan X, ya. Berarti kita bisa tuliskan dulu saja, misalnya nilai X-nya sama dengan, kita pakai yang linspace, nilai awalnya adalah min 10, nilai akhirnya 10, jumlah datanya ada 40. Nah, kemudian di sini Y itu sama dengan X. Lalu kita beri lagi mesh grid X, Y sama dengan mesh grid X, Y. Nah, kemudian persamaan untuk R itu sama dengan akar. Akar itu adalah, kalau di MATLAB, SQRT. Itu akar ya, square root. Akar dari apa? Akar dari X berpangkat 2 ditambah Y dot berpangkat 2 plus kurung ya. Kemudian setnya, rumusnya set adalah sin R, berarti sin dalam kurung R dibagi dengan R ya. Ini tambah perintah epsilon berpangkat ya. Oke, kemudian kita pakai perintah surface daripada X, Y, Z. Sekarang kita run. Nah, hasil grafiknya seperti ini. Ini nilai-nilai yang ada untuk nilai Z ya, sebanyak 40 titik tadi. Selanjutnya adalah plot kontur. Jadi perintahnya adalah persamaannya sama, tinggal kita di sini beri surf ini kita ganti menjadi kontur ya. Kontur. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Nah, sekarang plot grafiknya menjadi sebuah kontur-kontur seperti ini. Perintah lainnya kalau kita pakai mesh kontur ya, bagaimana modelnya? Ini sama. Nah, kalau mesh kontur itu gabungan tari dari yang sebelumnya dengan ada penambahan konturnya di bawah. Kalau surf kontur, nah ini berwarna, di bawahnya ada konturnya. Jadi perintah untuk grafik permukaan hanya menambahkan kontur. Kalau ingin menggabungkan nanti dengan plot permukaan, maka pilih yang surface atau mesh. Hasilnya akan seperti ini. Nah, itulah pembahasan untuk
cara membuat grafik 3 dimensi di MATLAB. Nanti silahkan kembangkan di persamaan-persamaan lainnya. Pikir demikian, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.